Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Bulan Esos. Saya bertugas pada kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Bool, Provinsi Sulawesi Tengah. Yang mana saya ditempatkan pada sekretariat dengan jabatan analis tindak lanjut temuan laporan hasil pemeriksaan. Saya membuat portofolio dinamis ini guna pemenuhan tugas uji kompetensi perpindahan jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2024 untuk jenjang jabatan ahli pertama. Adapun tugas kegiatan portofolio dinamis yang diberikan yakni yang pertama, memperagakan cara menjelaskan hasil analisis isu strategis dalam rangka penyusunan konsep kerja rencana pengawasan 5 tahunan. Yang kedua, memperagakan cara memberikan usul terkait dengan pengawasan tahunan kepada inspektur. Yang ketiga, memperagakan cara menjelaskan bahan klarifikasi pengaduan masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas pemeriksaan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan menjelaskan hasil analisis isu strategis dalam rangka penyusunan konsep rencana kerja pengawasan 5 tahunan. Seperti kita tahu bersama, analisis isu strategis merupakan bagian penting dalam menentukan proses pengawasan untuk mengawal pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencanaannya dan sangat berpengaruh terhadap kinerja aktif pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bool serta berprediksi situasi dan kondisi 5 tahun ke depan. Oke. Adapun isu strategis berdasarkan konsep rencana kerja pengawasan 5 tahunan itu yang pertama, isu strategis belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut temuan pengawasan, yang mana isu strategis ini dinilai dari aspek kajian tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan kondisi saat ini, yaitu yang mana presentasi tindak lanjut kita itu masih lemah atau masih kurang. Untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Bool itu kita masih di posisi 39% dan tindak lanjut BPKP itu kita masih di posisi 50%, serta untuk tindak lanjut BPK RI itu kita masih di posisi 70%. Serta standar yang digunakan adalah laporan atau resume pemantauan hasil tindak lanjut. Terus yang kedua, isu strategis yang kedua yaitu pengelolaan kas, barang inventaris dan barang persediaan pada satuan kerja belum tertib. Isu strategis ini dinilai dari aspek kajian, yaitu opini BPK. Opini BPK dengan kondisi saat ini, opini BPK itu memberikan kita untuk tahun 2003 itu opini WTP wajar tanpa pengecualian. Serta standar yang digunakan adalah hasil pemeriksaan atas LKPD oleh BPK RI. Lanjut, kemudian isu strategis yang ketiga, terbatasnya jumlah sumber daya manusia dan kurangnya kompetensi sumber daya manusia APIP. Isu strategis ini dinilai dari kajian level kapabilitas APIP serta dengan kondisi kita mendapatkan level 2 dan standar digunakan adalah hasil evaluasi kapabilitas APIP oleh BPKP. Keempat itu masih lemahnya pengendalian intern yang disertai pemantauan secara rutin. Untuk isu strategis ini dinilai dari aspek kajian maturitas SPIP serta kondisi saat ini kita pada level 3 dan standar yang digunakan adalah hasil evaluasi maturitas SPIP oleh BPKP. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Dulu lah. Maaf Bu, mengganggu saya waktunya. Ya.
termasuk saya ini menghadapi Ibu mengenai tugas yang Ibu berikan kepada saya tentang fokus pengawasan tahunan, Bu, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi saya sebagai analisis tidak lanjut temuan laporan hasil pemeriksaan, yang mana tentang salah satu isu strategis sebagaimana yang tertera dalam yang Bu, yakni belum optimalnya penyelesaian tidak lanjut hasil pengawasan. Dari hasil analisa atas isu strategis tersebut, Bu, saya mau menyampaikan usulan untuk pengawasan tahunan guna mengoptimalkan dan meningkatkan presentasi penyelesaian tidak lanjut, Bu. Yang mana saya mengusulkan itu, Bu, yang pertama itu mengusulkan monitoring dan tidak lanjut hasil pengawasan untuk penyelesaian laporan hasil pemeriksaan BPK. Yang mana tidak lanjutnya, Bu, terbagi ada dua, yaitu tidak lanjut laporan keuangan pemerintahan daerah dan hasil audit kinerja, Bu. Itu rencana, Bu, pelaksanaan monitoring itu di bulan Mei sekaligus untuk mempersiapkan pelaksanaan PTLPK semester 1. Jadi setahun 2 kali ya? Ya, itu yang kedua itu rencana pelaksanaannya di bulan November ya, untuk persiapan PTL semester 2. Nah, itu untuk agar kita lebih optimal lagi untuk menyelesaikan temuan BPK. Terus yang kedua, Bu, mengenai monitoring untuk penyelesaian laporan APIP. Itu kan ada terbagi 4, Bu, yang mana lanjut temuan desa, sekolah, perangkat daerah, dan audit kinerja. Rencana pelaksanaan monitoring Ibu untuk desa itu dilaksanakan 3 kali, tapi waktunya tidak bersamaan supaya kita, Bu, lebih efektif lagi. Soalnya kalau bersamaan dia kita monitoring 3 kali setahun. Iya. Yang mana itu di tepatnya pada bulan April, Agustus, sama Oktober. Kalau bisa, Bu, terus saya usulkan pelaksanaan pemutaran data, Bu, sekali dari hasil iya, dari hasil monitoring itu, Bu, kita buatkan evaluasinya di pemutahiran baik dengan BPK dan APIP. Itu lebih bagusnya, Bu, diadakan di akhir tahun di bulan Desember. Jadi seluruh rangkaian monitoringnya sudah selesai. Iya. Ada lagi? Saya, Bu, cukup saja untuk menyampaikan. Nanti saya coba nanti diskusikan sama-sama dengan teman-teman yang pimpinan yang lain. Siapa tahu ini bisa kita terima, ya paling tidak kita sinkronkan dengan sudah program-program yang sudah ada. Ibu, terima kasih, Bu, waktunya. Ya, terima kasih, Bu. Waalaikumsalam, Mari, Bu Bulan. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ya. Jadi begini, Bu, ini saya akan menyampaikan bahan hasil verifikasi pengaduan masyarakat adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dilakukan oleh kepala desa, Bu. Kami melakukan pemeriksaan keabsahan, yakni memastikan pengaduan yang disampaikan oleh pihak pengadu dan informasi yang dilaporkan memiliki dasar yang kuat. Jangan sampai, Bu, kita kan berproses ternyata tidak kuat, kan? Terus yang kedua itu, Ibu, verifikasinya itu melalui prosedur pengumpulan informasi. Jadi kita melakukan pengumpulan informasi yang dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap saksi-saksi yang terkait, yang terlapor, terus dengan mengumpulkan dokumen belanja, Bu, serta mengecek data-data terkait lainnya untuk mendukung identifikasi tersebut. Data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan analisis secara cermat dan mendalam guna untuk mendapatkan bukti-bukti yang mendukung atau bisa membantah aduannya, apa memang aduan itu memang betul adanya atau tidak. Dan ternyata, Bu, hasil verifikasi kemarin itu ditemukan dari 12 kasus, Bu, di pengaduan tersebut terdapat 3 aduan memang terbukti benar adanya indikasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum kepala desa, Bu. Adanya dugaan biaya gaji APBD, Bu, yang tak terbayar. Terus ada juga tentang penyalahgunaan dana BUMDes, dan juga ada dugaan pembayaran honorarium Blimnas yang tidak dibayarkan. Ini, Bu, bisa Ibu kita nanti pelajari dulu. Yeah. Yeah. Jadi, Bu, nanti kita ini
Jadi setelah ini kita mengharapkan bagaimana lanjut dari Ibu setelah dengan hasil klarifikasi ini Bu, apakah kita akan dilanjutkan sebagai beasiswa atau bagaimana? Baik Ibu, saya akan pelajari dulu ini. Oh iya Bu. Saya pelajari dulu karena ini memang surat juga ditujukan ke Kepala Kejaksaan Negeri Goa. Iya. Jadi di Irban kami itu, Irban 5 itu yang memang menangani masalah investigasi, dan kebetulan auditor saya juga ada auditor muda, ada pertama yang sudah pernah mengikuti masalah investigasi. Kami juga akan berdiskusi di Irban 5. Kemudian setelah hasil kami pelajari ini, laporan ini, setelah ada hasilnya kami akan laporkan ke Ibu Inspektur. Tindak lanjut selanjutnya apakah kita laksanakan investigasi atau bagaimana, mungkin dari kami demikian. Oh iya. Oke. Kalau gitu terima kasih Bu. Ya. Ya, insya Allah dapat selesaikan semua kasus ini Bu. Oke. Terima kasih Bu ya. Demikian portofolio yang kami ini saya buat, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan terutama bisa memenuhi syarat untuk kelulusan uji kompetensi perpindahan jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2024 untuk jenjang jabatan ahli pertama. Sekian dan terima kasih.